Kita mulai dari satu hipotesis bahwa ustadz-ustadz yang berfatwa haram hukumnya mengkritik pemerintah itu datang dari kondisi yang relatif aman dan nyaman. Tapi jangan stop sampai situ, coba dengerin dulu sampai habis, aku coba jelasin dengan 3 poin sederhana. Kenapa asumsi ini bisa muncul? Poin pertama secara sejarah. Dulu waktu aku kuliah, kita belajar madkhal fi ilmil fiqh. Di situ dikasih tahu bahwa perbedaan antar imam mazhab, ternyata faktor terbesar yang mempengaruhi adalah geografi. Kenapa? Karena geografi itu mempengaruhi akses informasi. Akses informasi mempengaruhi cara berpikir. Cara berpikir akhirnya mempengaruhi perbedaan fatwa. Contoh, Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah atau Irak, jauh dari Madinah. Di sana akses hadis sahih itu sangat terbatas, makanya beliau lebih mengedepankan kias dan logika. Beda sama Imam Malik yang tinggal di Madinah, kotanya Nabi, makanya sampai muncul konsep amal ahlul Madinah sebagai salah satu landasan hukum. Beda lagi sama Imam Ahmad. Beliau tinggal di Baghdad, pusatnya ilmu pada saat itu. Hadis berlimpah, makanya fokus beliau ke periwayatan hadis. Beda lagi sama Imam Syafi'i, beliau adalah traveler di Madinah, Irak, Mesir, Gaza. Makanya fatwa beliau tuh lebih dinamis dan sistematis. Dari sini kita bisa tarik satu benang merah bahwa tempat tinggal mempengaruhi apa yang kita dengar. Dan apa yang kita dengar mempengaruhi bagaimana kita mengambil hukum. Poin kedua, lihat kondisi Gaza hari ini. Kalau kita dengar ulama-ulama di Gaza seperti Syekh Ahmad Yasin, fatwanya jelas, melawan penjajah itu wajib. Kalau mati, mati syahid. Kenapa? Karena realitas yang mereka hadapi setiap hari adalah penindasan, kekejaman, dan kezaliman. Tapi di sisi lain ada pendapat yang bilang bahwa orang-orang di Gaza itu harusnya hijrah. Kalau kamu mati di sana, berarti kamu mati dalam kondisi menzolimi diri sendiri. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Sekarang pertanyaannya, ulama yang berfatwa seperti itu kebanyakan datang dari realitas yang seperti apa? Yap, yang jauh lebih aman dan lebih nyaman, bukan dari Gazanya. Poin ketiga, kita tarik ke pemerintahan kita hari ini. Kenapa ada ustadz-ustadz yang vokal banget ngeritik pemerintah? Karena realitas yang mereka hadapi adalah orang-orang miskin, ketimpangan sosial, tekanan hidup. Makanya coba aja tuh lihat jamaahnya. Ya rakyat kecil, orang yang masih berjuang, ya kayak kita-kita inilah. Sebaliknya, ustadz-ustadz yang cenderung melarang mengkritik pemerintah, itu seringkali hidup di lingkungan yang lebih stabil, lebih aman, dan lebih nyaman. Makanya narasi yang keluar tuh adalah lihat kebaikan-kebaikan pemerintah, lihat kebaikan-kebaikan pemerintah. Dan memang ada kebaikan pemerintah. Dan itu nggak salah, cuman realitas kita aja beda. Dan ini dari pengamatan pribadi aku ya, biasanya jamaahnya itu lebih mapan, lebih rapi, lebih estetik, lebih eksklusif, dan secara ekonomi lebih aman. Dan terakhir, ini bukan soal siapa yang paling benar, karena dua-duanya punya dalil. Tapi aku izin berpendapat untuk teman-teman yang memilih bahwa mengkritik pemerintah itu nggak boleh, coba sedikit berempati. Kalau kamu adalah korban bencana di Aceh, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, hidup nggak jelas, makan susah, terus kamu masih berdiri di hadapan orang-orang dan bilang, kita nggak boleh protes, taat pada pemerintah itu wajib. Sesungguhnya deforestasi ini terjadi karena kita sebagai rakyat melakukan deforestasi juga. Maka cermin pemerintah zolim itu adalah karena masyarakatnya, kita juga zolim. Itu hebat sih, itu luar biasa sih. Itu aja keresahan hatiku ini sih. Pasti banyak salahnya. Kalau ada yang kurang tepat tolong dilurusin ya, makasih.